kasus ini sangat rentan sekali berdampak pada anak-anak, sehingga KPAI masih sebatas koordinasi dengan pihak kepolisian dan memastikan bahwa anak-anak yang terdata atau ditemukan fakta atau lokasi anak berada itu perlu segera di follow up oleh kementerian dan pemerintah daerah atau UPTD terkait, mengingat ini grupnya ini di media sosial dan tentunya bisa diakses oleh pengikut di mana saja, sehingga perlu dipastikan sekali anak-anak yang berada serumah dengan para pengikut ini juga perlu di tracing atau di intervensi untuk dukungan pemulihannya. Saya minta Pak Kapolri bertindak segera mungkin untuk melakukan apa yang mesti dilakukan, karena ini akan mencederai norma-norma agama, norma-norma pemimpin masa depan bangsa melakukan tindakan hal yang menjijikkan. Saya berharap Pak Kapolri bertindak tegas dan ini harus segera disikapi secara matang agar tidak membahayakan masa depan anak-anak kita. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya terhadap masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Halo, selamat malam pemirsa. Publik digegerkan oleh temuan sebuah grup di media sosial yang terang-terangan membuat konten menyimpang menormalisasi inses atau hubungan sedara sebagai bagian dari fantasi seksual mereka. Grup bernama Fantasi Sedara tidak hanya melanggar norma dan moral, tetapi juga mengandung indikasi eksploitasi seksual terhadap anak yang bisa berdampak serius kepada psikologis maupun sosialnya. Semua pihak bereaksi keras, mendesak aparat kepolisian segera menangkap pelaku di balik grup tersebut. Lalu langkah apa yang harus diambil untuk memastikan ruang digital tetap aman bagi anak dan bersih dari konten penyimpangan? Dan apakah hukuman kita sudah memberikan efek jera bagi pelaku? Bersama saya Afiani Malik, inilah top issue pada malam hari ini. Tema Fantasi Sedara bikin resah. Dan pemirsa, sudah hadir narasumber di studio Metro TV. Di sebelah saya sudah hadir Guru Besar Kriminologi, Profesor Adrianus Meliala. Prof, selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Prof. Terima kasih diundang. Terima kasih, Prof. Kemudian kami juga hadirkan Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang juga memerlukan perlindungan khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA, Ibu Ciput Puryanti. Ibu Ciput, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan kami hadirkan juga Pakar Keamanan Siber dan Forensik Digital, Pak Alphonse Tanujaya. Pak Alphonse, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Bergabung bersama kami dari sambungan Zoom Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdiji Irjen Pol Alexander Sabar. Pak Alexander Sabar, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Mbak Afi. Iya. Kita akan tanya dulu dari proses hukum, karena banyak sekali pihak yang mendesak sejauh mana proses hukum yang berjalan. Mungkin Pak Alex, Anda bisa menjelaskan perkembangan dari penelusuran, termasuk juga proses hukum yang dilakukan dari berbagai pihak. Nih atensinya salah satunya adalah ke Komdiji. Seperti apa perkembangan terbarunya, Pak Alexander? Baik, Mbak Afi. Jadi sejak viralnya itu ya, kita sudah berkoordinasi langsung dengan pihak Meta dan tentunya juga dengan aparat penegak hukum untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap temuan grup
Facebook Fantasi Sedara ini. Nah, untuk langkah penindakan terhadap para pelaku ini tentunya Komdigi menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini aparat penegak hukum, dan ini tentunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari sisi Komdigi tentunya mensupport apa yang dilakukan oleh penegak hukum, memberikan data-data yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum tersebut. Ya, Pak Alex, dari kita tahu bahwa grup ini sudah ditutup oleh Meta, sudah di take down, tapi dari penelusuran atau patroli cyber dari Komdigi sendiri sudah ada berapa banyak akun yang mungkin mirip seperti ini yang sudah di take down juga? Sejak ini menjadi viral, tapi sebelumnya sebenarnya ini apa yang kami lakukan sebelum terjadi viral ini. Komdigi aktif melakukan patroli siber. Jadi ada beberapa konten juga yang terkait konten-konten negatif ini yang sudah kita proses untuk take down. Nah, terkait dengan Fantasi Sedara ini, yang sejenis dengan konten ini sudah ada 98 konten di platform Facebook yang dikelola oleh Meta. Nah, sementara itu di platform lain, untuk di Twitter atau X itu ada 17 akun yang juga kita sudah proses untuk pemutusan akses. Tapi kalau ini nggak viral, Pak, maksudnya banyak yang juga bertanya patroli cybernya nih kecolongan, apa kelolosan gitu. Ketika kemudian ini viral baru di take down. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Alex? Proses take down itu kan kita lakukan sebenarnya ini aktivitas yang sangat boleh dikatakan sangat minim sebenarnya. Jadi dari patroli siber untuk informasi saja, dari sejak 20 Oktober 2024 sampai 18 Mei 2025 itu kami menangani ada lebih dari 1,8 juta konten negatif di ruang digital. Nah, dan dari 1,8 juta konten negatif tersebut, itu hampir 380.000 kontennya merupakan konten pornografi, termasuk model yang seperti ini. Jadi itu bagian dari upaya yang dilakukan oleh Komdigi. Memang viralitas ini juga yang kami sayangkan, karena beberapa pihak yang begitu menerima konten ini kemudian secara aktif membagikan lagi konten-konten sejenis ini. Ini yang kita sayangkan. Di platform yang sama, dibagikan di platform yang sama, Pak Alex? Ada beberapa yang dibagikan di platform yang sama, tapi ada juga yang dibagikan dalam grup berbeda, menjadi bahan diskusi di grup berbeda. Ini kan juga yang kita sayangkan. Jangan kemudian secara mudah membagikan konten-konten sejenis seperti ini. Itu juga yang kita himbau kepada seluruh masyarakat ketika menemukan konten-konten seperti ini, tolong menahan diri, tidak membagikan lagi, apakah itu hasil capture di layar perangkat mereka yang dibagikan di grup lain atau di kontak mereka, untuk tidak melakukan sharing hal-hal seperti ini. Ya, singkat Pak Alex, saya mau tanya soal grup dari Fantasi Sedara ini. Ini followernya anggotanya sudah 30.000 lebih. Jadi sebenarnya grup ini sudah berdiri sejak kapan dan siapa admin utamanya? Apakah sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian? Untuk proses tadi penelusuran langkah penelusuran hukumnya di sisi hukum tadi kami sudah sampaikan, kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Dalam hal ini dari teman-teman di Direktorat Siber Polda Metro Jaya, dan sebagaimana yang kami dapatkan informasi akan ada rilis dari teman-teman penegak hukum untuk menyampaikan update dari apa yang sudah mereka lakukan. Pak, dari grup sendiri anggotanya sudah 30.000 lebih, itu sudah berapa lama berdiri akun itu, dan kebanyakan ini memang akun real yang bergabung atau ternyata akun anonim atau akun bodong gitu yang bergabung dalam grup ini, Pak?
Untuk melakukan profiling itu adalah bagian dari langkah penegakan hukum. Jadi Mbak Afi, itu langkah yang dilakukan oleh penegak hukum karena kebijakan di platform sendiri mereka tidak membagikan informasi itu ke semua pihak. Jadi terbatas kepada permintaan dari aparat penegak hukum. Nah, dalam konteks ini pihak platform hanya memberikan informasi-informasi tersebut kepada kepolisian yang sedang melakukan proses penyelidikan terhadap kasus ini. Baik, berarti kita nantikan progres terbarunya yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Saya mau ke Prof. Adrianus sebelum kita mengembangkan diskusi ini. Prof, ini semua terkejut, tapi followernya sudah 30.000. Bahkan tadi Pak Alexander mengatakan banyak grup yang hampir serupa seperti ini. Apa yang terjadi sih? Kenapa? Apakah segitu bobroknya moral dari warga Indonesia? Dan kenapa kemudian sepertinya bermain mereka tak tersentuh gitu ketika bermain di dunia maya? Jadi kalau tadi Pak Dirjen menyayangkan bahwa hal ini viral ya, ramai. Saya berpendapat ada baiknya nih. Justru gara-gara viral ini bisa ketahuan gitu. Menjadi satu public discourse bahwa dunia pornografi itu memang mengandalkan fantasi untuk supaya mengundang atraksi ya. Dan atraksi lalu kemudian disambut dengan persepsi, dan dengan begitu lalu kemudian orang mau keluar duit, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi saya sebagai kriminolog adalah bahwa soal incest ini kan sesuatu yang amat sensitif, tertutup, tabu. Tapi apakah tidak ada? Nah, dengan adanya public discourse seperti ini kan lalu menjadi satu kesempatan bagi kita untuk bicara dan menjadi satu amunisi bagi teman-teman di Kementerian PPPA untuk kemudian berbuat sesuatu. Jadi saya pikir ada bagusnya lah untuk kemudian hal ini menjadi satu dialog. Diskusi publik ya, semua jadi aware gitu. Kalau kemudian tidak bisa dijawab lebih jauh gitu oleh tadi Pak Alexander, tapi kalau kita membaca kenapa ternyata hal yang tabu seperti ini banyak ada marketnya. Bahkan maaf ya, incest ini bukan cuma hubungan saudara. Kalau kita lihat beberapa gambar yang mungkin sudah tersebar juga di media dan media sosial, itu bahkan maaf mungkin seperti anak dengan mertuanya, menantu dan lain-lain gitu. Apakah hanya fantasi semata yang mereka bagikan di media sosial atau jangan-jangan ada perilaku nyata yang mesti diwaspadai? Jadi ini kan amat psikologi nih, ya ada satu larangan bagi kita semua atau bagi beberapa individu untuk berbuat, bahkan berpikir pun tidak berani gitu ya. Tapi kemudian mendapatkan outlet, mendapatkan penyaluran dari melihat objek-objek tersebut ya. Makanya kemudian lalu fantasi yang dikembangkan tuh luar biasa tuh ya. Sampai ke soal bahwa hal-hal yang pornografi sekalipun itu menjadi jualan. Tadi yang disebutkan melalui misalnya tadi orang tua dengan anak, anak dengan anak begitu ya. Jadi individu tidak berani melakukannya, berpikir pun tidak, tapi dengan melihat itu saja seakan-akan sudah accomplish, selesai. Nah, lama-lama ketika hal itu menjadi konsumsi. Maka lalu dia menjadi makin dekat, menjadi makin normal dalam bahasa kita sehari-hari. Jadi mereka menormalisasikan fantasi ini. Dan nah ini lalu kemudian menjadi urusan kami nih, bahwa ketika menjadi normal, maka lalu jangan-jangan kemudian dia mulai berpikir bahwa kalau begitu boleh dong saya melakukan hal yang sama pada anak saya, pada pada orang tua dan seterusnya. Dia tidak lagi melihat itu sebagai satu hal yang fantasi, tapi jangan-jangan sudah menjadi fantasi turns to be reality. Ini yang bahaya, begitu. Sudah sampai ke sana belum? Nggak tahu ya. Kita perlu tanya kepada, atau kita perlu wawancara mendalam kepada para pelakunya kalau memang ada, apakah dia memang melakukan kegiatan seperti itu. Tapi begini, kalau kita bicara mengenai incest, maka sebetulnya hal-hal di balik itu amat real loh. Ya, si A karena istrinya pergi menjadi TKW di luar negeri, dan dia butuh penyaluran dan tidak punya uang, tidak berani juga untuk pergi ke, ke tempat prostitusi, maka kemudian dialihkan ke orang terdekatnya. Ya, jadi dengan kata lain amat real. Yang kedua adalah kita juga bicara mengenai keluarga-keluarga yang punya rumah begitu sempitnya ya, 2-3 kali meter gitu ya. Lalu anaknya sudah mulai tumbuh akil balik, sudah mulai molek, dan nah dia sudah mulai desire ya, nggak tahan dia. Jadi yang terjadi lebih ke situ ketimbang fantasi. Jadi memang konteks fantasi ini memang kelas menengah ini, ya, yang sudah bisa mengkonsumsi internet, yang sudah bisa mengkonsumsi bahasa Inggris gitu ya, barulah kemudian dia mulai menikmatinya. Tapi jangan-jangan di kelas tertentu hal seperti itu rentan terjadi gitu. Tentu sekali. Ya.
Mbak Ciput, lalu bagaimana yang harusnya rumah, orang tua, anggota keluarga terdekat ini harusnya jadi pelindung si anak? Kita bicara soal anak nih, karena juga menjadi pembahasan dalam grup fantasi sedara ini. Tapi kok berkebalikan, malah jadi predator seksualnya mereka, jadi orang yang justru malah merusak masa depan mereka dengan kegiatan seperti ini? Ya, ya sedihnya secara statistik banyak sekali Mbak Afi. Jadi dari data pelaporan kami, kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh anak, pelakunya paling banyak, lebih dari 50% itu adalah orang terdekat anak. Ya, baik itu orang tua, wali, bahkan pendidik, kakak, saudara-saudara dekat, atau keluarga dekat lain. Nah, ini yang kemudian pasti banyak unsur yang mempengaruhi, dan saya sepakat dengan Prof. Adrianus bahwa di balik kita selalu ada blessing in disguise ya. Dari setiap persoalan selalu ada hal-hal yang bisa kita ambil. Jadi yang pertama dari kasus ini kami melihat dari perspektif layanan kepada anak, menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, di mana itu dimulai dari rumah, orang tua kandung loh ini yang justru membahayakan anak-anak kita. Maka dengan adanya puluhan ribu anggota di grup ini, tracing itu menjadi yang utama. Jadi kami sangat berharap kepada teman-teman di kepolisian bisa segera bekerja sama dengan kami sesuai perintah Undang-Undang TPKS kan. Kalau sudah terjadi pelecehan seksual, kekerasan seksual terhadap anak, itu wajib untuk menghubungi UPT DPPA dan LPSK dalam waktu 24 jam begitu ditemukan. Dan itu wajib karena memang penting untuk mereka yang pasti mendapatkan jaminan aman dulu, terutama dukungan psikososial, karena prosesnya pasti akan memberatkan bagi para korban. Nah, lebih dari itu, kami juga concern dengan keluarga-keluarga yang mungkin ini baru sebatas fantasi ya, Prof ya, belum terjadi. Tapi mereka sudah mikir kalau ada kesempatan bisa kejadian ini bisa saya lakukan. Nah, itu yang harus kita juga pastikan anak-anak ini dan istri-istri mereka, atau mungkin juga anak laki-laki ya, nggak hanya anak perempuan yang berbahaya dalam kondisi menjadi ini. Potensi korban. Iya, harus dipastikan mereka nanti dapat sistem yang baik. Dan itu termasuk kan ada. Kalau nanti ternyata orang tua ini dianggap nggak mampu untuk mengasuh karena membahayakan, itu negara bisa mengalihkan hak asuhnya kepada ya entah pasangan, salah satu orang tua atau keluarga dekat. Nah, ini yang kami sangat harapkan bisa pastikan prosesnya itu bisa berjalan, dan Kementerian PPPA nggak bisa bekerja sendiri karena kewenangan itu ada misalnya di yang lain. Betul, Kemensos untuk pengasuhannya. Tetapi kami sebagai istilahnya tuh kalau dalam pengelolaan kasus-kasus terhadap anak itu kami manajer kasusnya. Ya, dan itu kami ada lini-lini sampai di daerah itu ada UPT DPPA yang tentu nanti kami akan gandeng. Bisa bergerak untuk melindungi anak-anak. Iya, di ranah digital ini daerahnya bisa di mana aja luas. Jadi kami pengen segera ini kalau ditemukan, dan tadi pagi dalam sebuah rakor bersama Meta, KPAI dan beberapa stakeholder termasuk Kemkes dan juga Komdiji, Pak Dirjen juga hadir tadi ya Pak Dirjen, dari Meta menyampaikan bahwa mereka akan memberikan data yang ada di mereka. Tapi hanya kepada APH. Nah, inilah yang kemudian kami sebagai tim untuk perlindungan anak ini harus solid bersama-sama, gitu Mbak. Ini sudah ada momentumnya, tidak ada lagi alasan untuk tidak melindungi dan tidak ada lagi alasan untuk tidak solid ya Bu Ciput ya. Momentum juga untuk ngetes nih PP Tunas, Pak Dirjen, nanti ada bottleneck-nya enggak gitu ya? Betul. Baik. Pak Alfons, saya harus jeda, nanti saya tanyakan ketika Mbak Ciput mengatakan tracing ini penting, tapi ini kan banyak sekali akun anonim, apakah bisa terkejar semuanya dan apa konsekuensinya bagi para anggotanya? Biasanya yang dikejar cuma admin, tapi bagaimana dengan anggotanya? Apakah mematikan handphone, membuang alat gadget itu juga bisa menghilangkan jejak mereka? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, kami lanjutkan. Pak Alfons, tadi sempat sebelum jeda saya tanyakan soal tracing yang ditekankan oleh Ibu Ciput. Ini tracing ini penting sekali. Kita tahu ada sekitar 30.000 lebih anggota. Bagaimana, apakah menjadi kendala ketika anggotanya banyak bagi penegak hukum untuk mencari siapa yang bertanggung jawab, termasuk jika ternyata gadgetnya sudah dimusnahkan atau lain-lain gitu? Jadi jejak digital itu sangat sulit ya untuk kita buang, apalagi dalam jangka panjang. Katakan
kita mengakses sesuatu dalam jangka panjang, itu walaupun alatnya dibuang itu akan ketahuan polanya. Dan data yang dimiliki Meta itu termasuk data kamu akses dari mana, kapan, jam berapa. Jadi lokasi dan waktu tuh pasti ketahuan. Karena tahu IP kan. Kalau tahu address, IP, tahu ISP, nah kontak ISP, IP ini siapa, terus ketahuan polanya. Jadi jam berapa aja, sangat sulit lolos. Jadi dari situ bisa ketahuan pola, dan juga kita bisa deteksi IP yang sama banyak account gitu. Nah itu ketahuan bahwa itu bukan banyak. Misalnya katakan 30.000 orang, ada satu IP bisa bikin 10 account, cuma 3.000. Jadi 30.000 orang ini belum tentu ada 30.000 akun yang menjadi anggota. Belum Betul. tentu. Bukan tidak mewakili 30.000 manusia. Nah, jadi walaupun sebenarnya kemarin saya agak kecewa juga. Kenapa? Di mana ada salah satu solusi, walaupun solusi dari luar ya, yang bisa membedakan human dengan bot. Itu sebenarnya harus didukung konsepnya. Saya nggak dukung perusahaannya. Oke. Ya kan? Karena dia caranya biometriknya orang Indonesia harus di Indonesia. Dia taruh di luar itu salah. Tapi konsepnya kalau bisa saya harapkan dari Kominfo pertimbangkan, nggak usah perusahaan ini, cari perusahaan lain atau dari institusi pemerintah yang bisa memiliki konsep ini. Kamu Kenapa bisa konsep itu jadi penting minimal untuk pencegahan hal-hal seperti ini, fantasi sedara, grup-grup yang berdalih seksual dan lain-lain. Karena kita bisa membedakan antara akun real dengan akun bot. Kalau dengan sekarang kita 30.000, kita nggak tahu nih sebenarnya ada berapa orang, 3.000 orang atau 10.000 orang atau berapa. Tapi kalau kita bisa bedakan akun real dengan akun bot, kita bisa udah tahu ketahuan. pasti. Karena dia nggak mungkin bisa masuk. Dan itu palunya ada di Komdigi. Meta kenapa dia nurut ke ini? Ya, karena Komdigi lu nggak nurut, buat gua blokir lo. Meta mesti nurut gitu loh. Meta merupakan salah satu, dan itu sebenarnya kita harapkan dukungan dari Komdigi dan kepolisian. Tanpa dukungan Komdigi Meta nggak takut. Ya kan? Jadi ini semua salah satunya muara paling besarnya dari Komdigi. Iya, bosnya dibilang Meta melanggar undang-undang, tutup selesai. Jadi bolanya pindah lagi nih Pak Alex ke Komdigi gitu. Ada juga kan format untuk mereport akun. Apakah sudah di-trace? Apakah sebelumnya akun ini sudah di-report sebelumnya atau seperti apa, Pak Alex? Begini Mbak, ini pekerjaan bersama sebenarnya. Kalau kemudian kita melimpahkan kepada satu institusi, ini juga nampaknya ini menjadi sesuatu yang kurang pas juga. Karena justru tadi sebenarnya masyarakat atau pengguna itulah yang memiliki sensitivitas dalam pelaksanaan kegiatan mereka di ruang digital. Seperti itu. Makanya memang kita butuhkan peran aktif masyarakat untuk memberikan laporan jika menemukan konten-konten yang negatif. Ya, memang kita memberikan kanal kepada masyarakat untuk mengadukan atau membuat aduan konten terhadap hal-hal seperti ini. Tetapi juga ada proses yang harus kita lalui, yaitu proses verifikasi yang dilakukan di Komdigi. Baru kemudian kita melakukan tindak lanjut ke Meta atau ke platform yang lain. Karena kebetulan ini adalah berbicara mengenai grup di Facebook yang memang di bawah perusahaan Meta. Nah, makanya saya menyinggung masalah Meta ini. Nah, terkait dengan aduan ini apakah sudah ada atau belum, itu tadi kita membutuhkan peran aktif masyarakat. Karena masyarakatlah yang memiliki sensitivitas untuk beraktivitas di ruang digital ini seperti apa gitu. Nah, tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Alphonse mengenai jejak digital, ini pastinya ada metode untuk menemukan pelaku. Siapa-siapa saja yang ada. Ya, pelaku-pelakunya ini siapa saja, adminnya yang mana, itu ada caranya. Dan itu juga pastinya juga ada butuh kerjasama dari pemilik platform, karena kan metadatanya itu ada di mereka. Metadata itu ada di mereka, dan inilah yang menjadi pastinya penelusuran dari pihak penegak hukum itu dimulai dari metadata yang ada di platform Meta tersebut.
Oke, berarti ini satu proses hukum ya kan bergerak, tapi bagaimana dengan masyarakatnya sendiri? Menurut kalau tadi ya kan perlu juga peran masyarakat kalau Pak Alex katakan bahwa untuk mereport dan segala macam. Apakah dengan memblokir ini cukup? Dan menurut Bang Adrianus, jangan-jangan ini tip of the iceberg gitu, Bang Adrianus? Iya, dan juga kita harus jangan kemana-mana ya, jangan spill over gitu ya. Tadi dikatakan oleh Pak Dirjen soal kepekaan. Di Facebook itu banyak sekali komunitas yang aneh-aneh memang gitu ya. Contoh misalnya ada komunitas tentang agnostik ateis. Nah kalau kita bisa menaik peka nanti jangan-jangan semua akun yang berbeda pandangan semua orang untuk dilaporkan gitu. Laporkan. Nah padahal di sana memang ruangnya untuk begitu-begitu gitu ya. Kalau nggak aneh-aneh nggak bisa tuh, nggak laku tuh, nggak mau orang menjadi member di situ. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua kembali pada soal fantasi saudara ini. Sebetulnya apa sih yang membuat kita menjadi begitu rame? Apa karena bahasa Indonesia? Atau karena konteks Indonesia? Atau karena fantasinya? Tadi sudah saya katakan bahwa kalau soal fantasi, memang itu yang dijual kok. Dieksplorasi oleh dunia pornografi gitu ya. Kenapa selama ini kita nggak rame gitu ya? Jangan-jangan karena bahasa Indonesia kan begitu ya. Jadi, nah ini kita kembali pada Pak Dirjen nih. Mana yang peka ya? Agar kemudian dunia Facebook ini juga tidak menjadi makin kering ya bagi orang-orang yang menyukainya begitu. Nah, lalu harus jadi gini, yang peka tuh harusnya pemerintah dan aparat penegak hukumnya atau masyarakatnya. Ini kan seakan-akan ya masyarakat bilang kemana pemerintah bilang masyarakat juga harus bergabung. Jadi gimana ini? Bagaimana melihat ini supaya kemudian dunia maya ini tetap aman, orang bisa berekspresi, berpendapat dan semua bisa terjaga gitu, Bang Adrianus? Ya tentu ada beberapa model ya. Pertama model menjaga penjaga pengguna. Jadi tadi sepanjang tidak menyentuh anak, ya, sepanjang tidak mengkonsumsi anak, oke, gitu kan. Yang kedua adalah membatasi penggunaan, restriksi. Jadi dengan kata lain, sorry ya, kalau kemudian anak ini kan fantasi saudaranya nggak cuma urusan anak, tapi kemudian ada juga orang dewasa yang sama-sama berada di dalam rumah seperti kemudian mertua, menantu. Nah, makanya jadi kembali kepada soal bahwa jangan-jangan memang karena kita selama ini masuk pada satu situasi yang unthinkable ya, kita nggak pernah berpikir bahwa ini bisa menjadi ada ya gitu ya. Bisa jadi konsumsi pihak-pihak tertentu. Ya. Baru kemudian setelah ini kita batasi tuh, nanti Kementerian PPW bisa mulai, yang penting jangan soal anak kan gitu kan, dalam rangka incestnya. Tapi incest sendiri sebagai satu fenomena, ya itu kan sepenuhnya pilihan pada kita begitu. Oke, saya harus jeda. Saya tanyakan lebih jauh, kalau kemudian diblokir, apakah itu menyelesaikan masalah dan kemudian efek jerahnya seperti apa bagi para pelaku? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kami lanjutkan. Mbak Ciput, apakah kemudian dengan men-take down, memblokir itu menyelesaikan masalah? Sejauh mana hukuman yang memiliki efek jera menurut Mbak Ciput sendiri benar-benar diterapkan untuk para pelaku kejahatan seksual kepada anak? Sampai detik ini sebetulnya dengan berbagai ancaman pidana yang cukup berat ya, pelaku orang tua ataupun guru pendidik yang harusnya melindungi anak, itu ada tambahan pidana sepertiga dari pidana maksimumnya. Jadi kalau sudah kekerasan seksual itu bisa maksimal tuh 20 tahun ancaman pidananya. Dan ditambah tindakan kebiri kimia. Bahkan kalau sudah banyak sekali korbannya sampai pengumuman identitas, pemasangan alat deteksi elektronik dan sebagainya. Tapi ini belum bisa jalan. Ya, kenapa? Mbak Dirjen. Karena sudah ada yang mendapatkan putusan inkrah untuk dapat tindakan kebiri kimia, tapi itu baru akan dilaksanakan setelah pidana utamanya selesai, Mbak Afi. Dan nggak ada nakes yang mau. Nah, itu. Perdebatannya masih panjang soal hukuman kebiri itu kan. Permen yang mengatur bagi para profesional untuk melakukan itu belum siap. Oh, nanti malah jadi masalah bagi mereka yang melakukan itu ya? Jadi itu ada. Jadi itu belum bisa dieksekusi juga? Belum, ini dari 5 tahun yang lalu itu ada satu putusan yang kami hitung 20 tahun. Berarti itu kan dia baru nanti, ini udah 5 tahun, 15 tahun lagi Mbak Afi, baru bisa eksekusi. Itu pun harus dilakukan assessment secara psikologis dan medik. Kalau dia nggak memenuhi, nggak bisa dilaksanakan kondisinya. Bayangin kalau sekarang dia pelaku ini usia 40 tahun, 20 tahun lagi umur 60. Udah nggak perlu juga mungkin ya? Udah perlu juga itu disuntik. Dan mengapa kemudian menurut
kami, Bu Wamen juga menyampaikan di beberapa statement ya bahwa kebiri kimia itu tidak memberikan efek jera, tapi justru kami mengkhawatirkan karena kalau sudah criminal mind ya Prof, dia bisa melakukan dengan hal lain, karena kekerasan seksual tidak hanya dengan alat kelamin, ada alat bantu lain yang dia lakukan karena dia ada di otaknya. Nah ini yang justru mengkhawatirkan. Jadi saya sebetulnya sepakat Undang-Undang TPKS ini juga sebetulnya sudah mulai beralih melihat seperti di negara lain di luar Indonesia ada perhatian rehabilitasi untuk pelaku. Nah memang Indonesia mungkin sumber daya kita belum sampai ke sana ya karena kita untuk menolong para korban ini aja data statistik baru 5% korban yang sudah melapor itu yang tertangani secara komprehensif. Karena ya anggarannya besar loh Mbak Afi untuk bisa kalau sampai korban eksploitasi seksual itu bisa secara psikologis dia pemulihan itu ada yang sampai 4 tahun maksimal. Dia harus terus dan di rumah aman, dia belum bisa kembali ke keluarganya di rumah aman, kemudian mendapatkan rehabilitasi psikososial sampai dia betul-betul siap. Itu ada masa untuk transisi kembali ke juga. masyarakat. Iya. Dan itu biayanya sangat besar. Jadi saya pikir bersama Pak Dirjen yang punya mandat untuk menggaungkan literasi digital secara nasional dan didukung kami dengan segala modalitas yang kami punya di tingkat desa, itu bisa bekerja sama untuk meningkatkan literasi digital ini. Dan PP Tunas itu amanatnya dikembalikan ke orang tua ya Pak Dirjen untuk pengawasan. Semua peraturan terkait perlindungan anak di ranah digital itu dikembalikan ke orang tua. Dikembalikan ke orang tua. Untuk pengawasan dan juga pendampingan. Tapi kita tahu datanya bahwa jangan-jangan orang tua, orang terdekat di keluarga itu menjadi pelaku terbesar. Itu. Jadi kita seperti telur atau ayam duluan, tapi semua harus dilakukan. Iya. Baik. Jadi mari kita pikir bersama-sama. Ini pekerjaan rumah yang sangat besar. Silakan Prof. Adrianus. Ya, untuk korban sudah ada pelindungannya. Bagaimana dengan pelaku? Pelaku atau calon pelaku juga sudah ada hukumnya. Yang menurut saya belum cukup kuat adalah stimulannya. Jadi dunia pornografi digital ini adalah stimulan kan yang membuat lalu orang yang tidak berpikir pun lalu menjadi terpikir. Nah, kembali hari ini kita bicara mengenai fantasi sedarah yang kita anggap sebagai sesuatu yang terlarang. Besok-besok misalnya ada fantasi bestiality, fantasi berhubungan seks dengan binatang. Apa itu juga kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang tabu juga? Fantasi yang bersifat hubungan seks dengan jenazah. Ini makin serem, makin serem. Itulah dunia digital pornografi yang memang mencari ke situ. Jadi tolong banget nih kepada Pak Komdi gini untuk cari batasan. Agar kemudian di satu pihak ada bisnis besar yang namanya pornografi, yang memang mainnya ke situ, tapi juga di pihak lain ada kelompok masyarakat besar yang siap untuk kemudian digoreng-goreng ya dengan pendekatan seperti ini. Jadi harus jelas nih pembatasannya, supaya semuanya tahu. Pak Alfons mau menanggapi bahwa ternyata kalau tadi udah semakin aneh, semoga nggak memberikan inspirasi nih gitu ya. Tapi ada kata-kata kunci gitu misalnya yang digunakan. Ternyata sempat juga kita diskusi soal fantasi sedara. Mungkin kata-kata fantasi atau sedara itu nggak masuk dalam kata kunci yang pada langsung di take down gitu, nggak masuk ke community guideline ya gitu. Apakah karena itu? Maaf ya, ini pelaku ini juga mencari kata-kata kunci yang aman untuk menyuburkan fantasi ini. Kalau mengandalkan kata kunci itu sudah kuno. Sekarang kan sudah bisa dianalisa gambarnya. Jadi kalau kita fantasi dia pakai Fanta S1. Itu fantasi juga. F4-entasi gitu. Bacanya fantasi juga. Huruf diganti lah gitu ya. Terus fantasi garis bawah sedara, fantasi minus sedara. Jadi kalau misalnya kita cegah dari kata kunci rasanya sudah telat, sudah jadul, udah mudah diakali, sangat mudah diakali. Judi online juga begitu diakali. Tapi sekarang Meta sudah punya teknologi untuk pokoknya gambar yang kayak ini ya kan skornya berapa, 90, lu tutup dulu, nggak boleh muncul dulu, diperiksa dulu, oke, lolos. Ya, ini untuk medis, ini untuk apa? Kalau yang ini kenapa lolos, Pak Alfons? Fantasi sedara ini? Menurut Anda? Menurut kami sebenarnya Meta kalau kita berikan sedikit lebih banyak pressure, mereka they can do better. They can do better. They have the tools.
Sekarang AI kan udah pinter, dia udah bisa nganalisa orang, dia bisa ngubah orang, bisa apa? Harusnya bisa. Teknologi itu ada walaupun tidak 100%, tapi bisa di-tuning, ya kan? Oke, katakan ketepatan 80%. Oke, 80% yang 20% ini biar manusia yang melakukannya, lama-lama jadi pinter. Jadi jangan terlalu mengandalkan keywords, tapi andalkan teknologi yang ada. Oke, andalkan juga masyarakat melakukan pengaduan. Mungkin kayak begini, Mas Alphonse. Jadi mengapa kemudian Meta tidak bisa mendeteksi? Karena tidak ada mohon maaf ini gerakan-gerakan erotis yang diperlihatkan atau yang dibahasakan. Gak ada porno aksinya atau gak ada pornografinya. Tapi lebih kepada konteks, dan konteks itu kan yang kita sebagai masyarakat Indonesia lalu menjadi bingung kan. Kok ada ya orang tua gagahi anak, itu kan sesuatu yang narasi yang sudah cukup membuat ngeri. Tidak perlu ada narasi yang bersifat detail. Itu saja sudah membuat kita. Nah, apa itu yang menjadikan lalu lolos? Secara teknologi bisa. Kalau kita berikan mereka pressure dan mereka harus fokus itu, ketepatan mungkin reda 80%, tapi by the time goes by, mereka akan makin lama makin tepat. Seperti ya, akan makin lama makin pintar. Dan itu akan berguna buat Meta juga kok. Bukan cuma di Indonesia. Mungkin kenapa dia nggak lakukan? Mungkin di negara lain nggak jadi masalah gitu. Di negara kita kan memang nilai ketimuran yang menjunjung tinggi itu. Jadi beda negara, beda guidelines-nya. Beda etikanya. Di Jepang, di Amerika mungkin pornografi soft porn masih oke. Oke, ya silakan Pak Alex. Ya, begini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap platform itu memiliki guideline-nya sendiri yang berbeda-beda, gitu. Dan itu tidak berlaku atau diberlakukan khusus kepada satu negara saja. Tetapi dia berlaku global. Nah, kalau terkait dengan pornografi ini kan sudut pandangnya berbeda-beda. Tiap negara memiliki pandangan yang berbeda mengenai pornografi, yang mana yang dilarang, yang mana yang dibolehkan, seperti itu kan. Jadi itu mungkin yang juga menjadi permasalahan bersama yang perlu kita cari jalan keluarnya. Karena posisi negara saat ini juga tidak memberlakukan apa yang kita sebut sebagai censorship kan. Posisi negara hanya adalah mengatur tata kelola. Membuat aturan tata kelola dari para penyelenggara sistem elektronik. Gimana? Iya, baik Pak Alex, saya harus jeda, nanti kita bahas ternyata bukan cuma di Facebook, tapi banyak juga di aplikasi yang dengan mudah para pengguna bisa menemukan konten pornografi di situ. Dan masih banyak sepertinya terakses oleh pengguna mereka. Kami lanjutkan pemirsa sesaat lagi. Ya, baik pemirsa, kami lanjutkan. Pak Alex, kalau kemudian progres dari penelusuran penegakan hukumnya kita serahkan ke pihak kepolisian, tapi dari Komdiji sendiri Pak, kemana masyarakat mesti mengadu? Kalau Anda katakan bahwa pemerintah punya powernya nih, mereport macam akun-akun seperti ini harus mengadu kemana Pak, selain mereka mereport langsung ke aplikasi tersebut? Baik Mbak Afi, jadi Kemkomdigi itu mengelola aduankonten.id. Jadi mereka yang menemukan aktivitas digital negatif segera saja dilaporkan ke aduankonten.id untuk bisa kami segera tindak lanjut. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Mbak Afi. Oke, baik. Terima kasih Pak Alex. Saya ke Mbak Ciput menyambung bahwa proses tracing kita harapkan juga ini proses penegakan hukum bisa berjalan secara maksimal. Apalagi yang mau disuarakan, terutama untuk perlindungan ke anak-anak Indonesia supaya nggak jadi korban. Karena kita miris juga melihat angkanya semakin lama semakin meningkat, Mbak Ciput. Ya, saya juga mau promosi nomor pengaduan. Silakan. Jadi telepon ke 129 atau melalui WhatsApp ke 0811 129 129. Operator kami standby 24 jam untuk bisa menerima pengaduan. Dan mekanismenya untuk semua kasus yang berbasis elektronik, kami bagian dari aduankonten.id. Tim kami juga sudah dilatih oleh timnya Pak Dirjen untuk bisa melakukan assessment, kemudian report ke Komdiji itu sudah siap, memang ini betul harus diblokir atau di take down. Mbak Ciput, mohon maaf, boleh diulang kembali nomor kontaknya supaya kami bisa tulis di layar kaca? Teleponnya langsung ke 129, sedangkan kalau melalui media sosial WhatsApp ke 08 111 129 129.
Kemudian juga ada landing page lapor129.kemenpppa.go.id. Oke, 129 atau 08 111 129 129. Ya. Semoga bisa cepat diingat. Lalu Mbak, terakhir dukungan apa lagi yang diperlukan supaya kemudian ada hukuman yang jera, efek jera bagi pelaku dan perlindungan lebih luas ke anak-anak? Kan semua juga dimulai dari keluarga. Ya, sebetulnya ini yang pencegahan di ranah hulu ya. Jadi kita itu punya PR yang sangat berat, itu mempersiapkan calon pengantin, betul-betul mereka siap untuk bahwa tugas orang tua itu mengasuh anak dan pengasuhan yang optimal itu dilindungi oleh negara. Mereka harus belajar itu. Dan ini terhubung lagi dengan angka perkawinan usia di bawah 19 tahun, apalagi di bawah 18 tahun yang masih usia anak, itu masih 5,9% di Indonesia secara nasional. Artinya kita ada pasangan-pasangan ini yang sebetulnya tidak siap untuk menjadi orang tua. Dan ini yang mengkhawatirkan adalah Gen Z yang jadi orang tua. Karena Gen Z ini usianya udah banyak juga yang sudah menikah, mereka sudah digital native, hidup dengan gawe-gawenya, dan model pengasuhan mereka seperti apa digital parenting. Itu tugas kami kembali semua bersama Pak Dirjen juga. Oke, baik. Pak Alphonse, bagaimana nih orang tua atau anggota keluarga memantau masing-masing supaya memang tidak ada diskusi seperti ini yang mencederai nilai-nilai keluarga mereka, termasuk misalnya ada orang tua atau pasangan yang ternyata bergabung pada grup-grup yang macam ini? Ya harusnya ini dilakukan komunikasi yang baik ya. Jadi memang itu salah satu kunci. Dan saya sebenarnya agak lega. Saya mendengar dari Komdigi, lalu ada perlindungan anak nomor 129, 0811, 129 2 kali. Itu saya sangat lega gitu loh. Dan saya ingin mengencourage ke Komdigi bahwa platform itu mereka walaupun kepentingannya untuk seluruh negara standarnya, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk melakukan filtering. Contohnya misalnya, gue mau pokoknya kalau Indonesia nggak ada pornografi, bisa mereka. Jadi kembali lagi ke pemerintah dan peraturan yang mereka terapkan untuk aplikasi tersebut beroperasi. Jadi mereka lihat semua IP yang terdaftar IP Indonesia, nggak boleh lihat konten ini. Di X bisa, di Meta bisa. Walaupun nggak 100%, tetapi mayoritas akan bisa. Karena pakai VPN atau itu kan bisa. Tapi mayoritas bisa. Jadi saya encourage untuk lakukan itu dan saya sangat apresiasi dengan adanya KPA ini karena kita harus sangat melindungi anak ya. Ini masa depan kita. Betul sekali. Terakhir dari Prof. Ya, lesson learned yang kita bisa ambil adalah bahwa selama ini kita tidak pernah ngomong soal incest di masyarakat. Dan sekarang ramai. Ini bisa ramai. Ya. Jangan lupa bahwa ketika itu terjadi jangan hanya didekati dengan masalah hukum. Karena apapun yang, contoh misalnya kalau bapaknya diproses, kan yang keluarganya siapa? Iya, keluarganya juga yang kemudian jatuh ya. Artinya mesti ada simultan di antara pendekatan ekonomi, sosial, agama, hukum juga gitu ya untuk memenuhi masalah ini. Begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Adrianus, Mbak Ciput, Pak Alphonse dan juga Pak Alex. Terima kasih banyak bergabung dalam diskusi kita pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi pemirsa kami. Dan pemirsa, Fantasi Sedarah menunjukkan bahwa ruang digital masih memiliki banyak celah. Di balik dunia maya, tersembunyi bahaya yang mengintai anak-anak kita. Norma hancur perlahan dan mereka jelas butuh perlindungan. Masyarakat dan aparat jangan lengah dalam pengawasan. Kita jaga bersama demi keselamatan generasi muda. Saya Afifah Malik undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.